Karena sebagaimana sering saya sampaikan bahwa tidak ada jalan yang lebih mudah yang dapat ditempuh oleh seorang hamba untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan menuntut ilmu agama, dengan belajar ilmu agama. Karena dengan belajar ilmu agama kita akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Dengan kita belajar ilmu agama, ya, akan menjadikan kita semakin tahu kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Dengan kita belajar ilmu agama akan menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama mengatakan, "Maka lillahi a'raf, kana lillahi akhwaf." Semakin seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pertama yang sudah kita laksanakan pada bulan yang lalu, kita sudah membahas muqaddimah dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang definisi hadis. Kita sudah jelaskan apa itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara panjang lebar. Kemudian sudah kita jelaskan juga apa keutamaan kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sudah kita jelaskan juga biografi dari muallif atau penulis kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala secara panjang lebar juga. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah taala dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita akan masuk kepada pembahasan hadis yang pertama dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis Arba'in An-Nawawiyah atau hadis pertama dari kitab Arba'in An-Nawawiyah ini adalah hadis yang sangat agung. Hadis yang sangat penting yang hendaknya menjadi perhatian setiap kita. Karena memang hadis ini adalah hadis yang berkaitan dengan niat. Hadis yang berkaitan dengan niat. Yang mana niat harus selalu kita hadirkan di dalam setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa syarat di antara diterimanya sebuah amalan ada dua. Yang pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua harus sesuai dengan petunjuk dan contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika ibadah kita ingin diterima oleh Allah, jika ibadah kita ingin bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib hukumnya untuk kita hadirkan dua syarat pada setiap ibadah yang kita lakukan. Yaitu ikhlas karena Allah, yang kedua harus sesuai dengan contoh dan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya kepada siapapun. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini di dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan falyamal 'amalan shalihan, yang dimaksud dengan beramal dengan amal saleh ai maka muwafiqan li syar'illah, hendaklah ibadah kita sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini jelas
syarat ibadah akan diterima ketika memenuhi dua syarat. Ikhlas karena Allah harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sesuai dengan hadis yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melaksanakan amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan tertolak. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum. Dalam mempelajari hadis Arba'in An-Nawawiyah, nanti akan saya bacakan matan hadisnya, kita terjemahkan, kita bahas ya satu persatu kalimatnya, kita bahas penjelasannya, baru nanti kita bahas fawaidul hadis atau intisari dari hadis ini. Ya, sebagaimana saya jelaskan pada muqaddimah yang lalu, bahwa kita mempelajari hadis Arba'in An-Nawawiyah ini betul-betul secara terperinci, secara kita jelaskan secara menyeluruh. Ya, sebagaimana saya jelaskan, saya saat ini mengisi kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah 2 tahun belum selesai. Ya, syarahnya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan kemudahan untuk bisa istiqomah dalam membahas dan mempelajari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Al-hadithul awwal, hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Dari Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab, dari Amiril Mu'minin, ya, kunyahnya adalah Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh-contoh tentang orang-orang yang mendapatkan pahala niat dan orang-orang yang tidak mendapatkan pahala niat. Di mana Nabi mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang niat hijrahnya karena ingin bagian daripada dunia, artinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, yusibuha aw imra'atin yankihuha, atau dikarenakan wanita yang ingin dia nikahi. Artinya niat hijrahnya dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan karena Allah, maka dia dapat pahala. Kalau dia tidak niatkan karena Allah, apakah karena dunia ataukah karena wanita yang ingin dia nikahi, maka dia pun hanya mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 imam besar, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim as-sahhul kutubil musannafah. Ya, 2 kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, 2 kitab ya yang paling sahih, yang paling benar setelah Al-Qur'an. Kemudian dijelaskan di sini rawahul Imam Al-Muhadditsin Abu Abdillah. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 imam besar, kemudian disebutkan namanya Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari. Jadi nama Imam Bukhari itu ya kunyahnya Abu Abdillah. Sebagaimana kita jelaskan kemarin bahwa kunyah itu adalah nama yang dinisbatkan kepada anak. Misalkan bapak punya nama Muhammad, berarti Abu Muhammad. Punya nama Musa, Abu Musa. Dan sebagaimana saya jelaskan kemarin bahwa kunyah ini bukan ciri orang-orang yang keras dalam beragama.
Kita di Indonesia kalau dengar kalimat abu, waduh ini keras nih, teroris gitu kan. Ya, kunyah ini adalah sesuatu di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini dilakukan dan dipakai oleh para ulama. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim tentu ya, tidak melabeli seseorang hanya karena namanya. Oh ini karena sering dipanggil Abu Muhammad, Abu Ibrahim, misalkan. Wah ini Muhammad yang keras. Ya, kita sebagaimana saya sampaikan berulang-ulang bahwa Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, Islam tidak pernah mengajarkan aksi terorisme, Islam tidak pernah mengajarkan kepada kita ya hal-hal yang dapat melukai orang lain. Nanti akan kita bahas dari Arba'in An-Nawawiyah ini tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hak seorang muslim dan lain sebagainya. Jadi nama Al-Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail. Jadi namanya Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari. Kenapa namanya Bukhari? Karena disandarkan kepada kota Bukhara. Ya, disandarkan kepada kota kelahirannya. Adapun Imam Muslim, ya, kunyahnya adalah Abu Husain. Abul Husain, berarti punya anak namanya Husain. Abul Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Ya, jadi Imam Muslim namanya Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Ya, fi sahihaihima alladaini huma ashhabul kutubi al-musannafah. Itu nama dari Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian yang kedua kita bahas an Amirul Mukminin Abi Hafs. Ya. Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Kita bahas sedikit siapa? Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di sini jelaskan Amirul Mukminin, ya, pemimpinnya kaum mukminin. Kita tahu Umar itu khalifah yang keberapa? Kedua. Kedua Abu Bakar, kemudian kedua Umar, ketiga baru Utsman, keempat baru Ali. Jadi Umar adalah khalifah yang kedua setelah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan kepemimpinan Umar ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, ditunjuk langsung oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, a'azzallahu wa iyyakum, ya, Abu Bakar ya As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang memiliki keutamaan yang besar di dalam agama ini. Ya, beliau secara postur tubuh memiliki perawakan yang sangat tinggi, ya. Kemudian beliau ya matanya hitam, kemudian kulitnya kekuningan, sebagian dalam riwayat yang disebutkan sangat putih, giginya sangat putih sekali, ya, dan memiliki perawakan yang sangat kekar, ya. Dan kita tahu Umar salah satu orang yang sangat ditakuti, ya, sangat ditakuti. Bagaimana tidak ditakuti? Jangankan oleh manusia, bahkan syaitan pun lari ketika bertemu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Ada banyak riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antaranya bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dijanjikan ya bangunan di surga, istana di surga, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, baina ana naimun ra'aituni fil jannah. Kata Nabi SAW, sewaktu aku tidur aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga. Fa idza imra'atun tatawadda ila janibil qasri. Kemudian aku melihat seorang wanita yang sedang berwudu di sebelah istana. Fa qultu liman hadzal qasr. Maka kata Nabi, aku bertanya, untuk siapa istana ini? Qalu li Umar bin Khattab. Istana ini akan diberikan untuk siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ini menunjukkan bagaimana ya fadilah atau keutamaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kita tahu Umar bin Khattab adalah seorang laki-laki yang sangat berani. Bahkan ketika di awal-awal hijrah kaum muslimin, kita tahu perjuangan kaum muslimin untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu perlu perjuangan, perlu tekanan, karena mereka ditekan oleh orang-orang Quraisy, mereka disiksa, mereka dihina, ya. Sehingga Nabi memerintahkan untuk pergi hijrah ke kota Madinah. Sehingga sebagian para sahabat karena takut dari orang-orang kufar Quraisy, sebagian mereka sembunyi-sembunyi untuk pergi apa? Hijrah. Ya.
sembunyi-sembunyi. Tapi beda dengan Umar. Justru ketika Umar akan hijrah ke kota Madinah, ya, dia umumkan di depan orang-orang Quraisy, hari ini saya akan hijrah. Siapa yang istrinya ingin jadi janda, siapa yang anaknya ingin jadi anak yatim, silakan hadapi saya. Ya. Saking kuatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saking beraninya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan sangat ditakuti. Ya. Dan beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang sangat mulia, ya, orang yang sangat ditakuti. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya, pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Islam ini dimuliakan, dimenangkan dengan orang-orangnya kuat. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islama bi ahabbi hadaini ar-rajulaini ilaika bi Abi Jahl atau bi Umar bin Khattab. Nabi pernah berdoa, ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah seorang di antara dua orang yang engkau cintai. Apakah Abu Jahal atau Umar bin Khattab? Ternyata Allah memilih siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga Islam ini semakin mulia, Islam ini semakin tegak, ya, dengan apa yang ada pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud berkata, "Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar." Kami terus merasakan harga diri umat Islam, ya, semenjak Umar bin Khattab masuk Islam. Dan banyak sekali ikhwatul Islam wa ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan Nabi sering sekali mengulang-ulang dalam hadisnya bahwa Nabi sangat dekat dengan Abu Bakar dan Umar. Ya. Para sahabat radhiyallahu taala anhu mengatakan, seringkali aku mendengar Nabi mengatakan, "Dhahabtu ana wa Abu Bakr wa Umar. Dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar. Kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar." Nabi seringkali bilang mengatakan, aku sering pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku sering masuk ke rumah bersama Abu Bakar dan Umar. Aku seringkali keluar untuk melakukan perjalanan bersama Abu Bakar dan Umar. Artinya Abu Bakar dan Umar dua orang yang selalu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa Umar itu memiliki wibawa di depan para sahabatnya, wibawa di depan manusia, bahkan syaitan pun takut. Ya, sebagaimana dijelaskan, inna syaitana yafirru min Umar bin Khattab. Ya, syaitan itu akan lari ketika bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan sebagainya disebutkan oleh para ulama tentang, ya, manaqib atau fadail Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, adalah hadis yang sangat agung. Kenapa saya sampaikan hadis ini sangat agung? Ya, para ulama menjelaskan manzilatu hadzal hadis fil Islam. Kedudukan hadis ini di dalam agama kita. Yang pertama, farawa 'an Asy-Syafi'i annahu qala, diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan hadzal hadis thuluthul ilm. Hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, itu sepertiga ilmu. Bayangkan, hadis ini adalah sepertiga ilmu, wa yadkhulu fi 70 baban min abwabil fiqh. Hadis ini masuk kepada 70 cabang dari pembahasan fikih. Artinya apa? Setiap ibadah wajib menghadirkan niat. Ya, setiap ibadah wajib menghadirkan niat. Sampai-sampai hadis ini selalu ditulis oleh para ulama masuk kepada 70 bab dalam permasalahan fikih. Kemudian di antara kedudukan hadis ini juga, para ulama biasanya kalau menulis buku pasti dimulai halaman pertamanya dengan mencantumkan hadis perkara niat. Kenapa? Sebagai bentuk pengingat kepada penulis bahwa apa yang dia tulis, apa yang dia ajarkan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama biasa kalau mereka menulis kitab pasti memulai halaman pertamanya dengan mencantumkan hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Bahkan diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan usulul islami ala thalathati ahadits. Pokok agama ini ada pada 3 hadis. Dan 3 hadisnya ada di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah yang insyaallah akan kita pelajari. Yang pertama hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Hadis ini.
Yang kedua hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ya, barang siapa yang mengadakan satu perkara dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tertolak. Kemudian hadis yang ketiga innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ya, jadi kedudukan hadis ini sangat tinggi di dalam agama kita. Maka wajib atas setiap muslim untuk mempelajari tentang hadis perkara niat ini. Ya, karena niat ini perkara yang penting yang akan menentukan apakah ibadah kita mendapatkan pahala ataukah tidak. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, a'azzallahu wa iyyakum. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan sami'tu. Ya. Umar bin Khattab mengatakan sami'tu, saya mendengar. Saya mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilun ala annahu akhadahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila wasithah. Pelajaran yang pertama adalah bahwa Umar mendengar hadis ini langsung dari Nabi SAW tanpa perantara. Jadi Umar mendapatkan hadis ini langsung dari Nabi SAW. Dan yang lebih menakjubkannya lagi, anna hadzal haditsa lam yarwihi an Rasulillah SAW illa Umar radhiyallahu taala. Yang lebih menakjubkannya lagi, hadis ini tidak ada yang meriwayatkan langsung dari Nabi kecuali hanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan tentang hadis innamal a'malu binniyat ini kecuali hanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tapi tentunya hadis ini adalah hadis yang sahih karena memiliki penguat riwayat-riwayat yang lain. Ya, yang semakna apakah dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 272 di mana Allah mengatakan wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah. Tidaklah kalian berinfak mengeluarkan harta kalian kecuali harus karena mengharapkan wajah Allah. Artinya harus ikhlas. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an mengenai tentang pentingnya ikhlas. Allah berfirman Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa yang bersama Nabi? Para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, tetapi saling cinta, sangat lembut kepada sesama kaum muslimin. Tarahu ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kalian akan melihat para sahabat itu, orang-orang mukmin ini yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Dalam rukuknya, dalam sujudnya, dalam salatnya, mereka hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya mengharapkan keutamaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Perlu ikhlas. Artinya perkara tentang ikhlas ada penguatnya. Penguatnya dari mana? Dari Al-Qur'an. Juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa'lam annaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha." Ketahuilah bahwasanya tidaklah kalian berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala karena ingin meraih dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, melainkan engkau akan diberikan pahala atasnya. Ya, hatta ma taj'alahu fi imra'atik, sampai suapan yang engkau berikan ke mulut istrimu, kalau engkau niatkan ikhlaskan Allah akan jadi pahala. Ya, bayangkan. Ya, suapan yang kita berikan kepada istri jadi pahala. Jangan remehkan. Ya, nasi yang kita berikan, nafkah yang kita berikan untuk anak istri kita akan menjadi nilai pahala di sisi Allah kalau kita niatkan karena Allah. Jadi di sini pentingnya niat. Nanti akan kita jelaskan apa sih fungsi niat. Ya, apa fungsi niat? Ini sangat penting sekali. Bahkan para ulama menjelaskan kam min amalin saghirin tukabbiruhu aw tu'azzimuhu niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil jadi besar pahalanya karena niat. Wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amalan besar pahalanya jadi kecil karena niat. Jadi amalan yang kecil bisa jadi besar karena niat. Maka di sini perlu
Kalau bapak-bapak mau pergi bekerja, niatkan dalam hati, ya Allah, saya keluar dari rumah saya untuk mencari nafkah. Saya cari nafkah untuk saya berikan kepada anak istri saya dengan cara yang halal. Maka setiap langkah yang Anda langkahkan dalam rangka mencari nafkah di jalan yang halal, maka itu akan jadi pahala buat bapak. Ya. Hal yang kecil, kita sedekah dengan nilai yang sangat kecil, akan menjadi besar karena ada niat yang ikhlas. Tapi sedekah yang besar tanpa didarungi dengan keikhlasan kepada Allah akan menjadi kecil, bahkan mungkin tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi amalan yang kecil akan menjadi besar karena hadirnya niat. Dan amalan yang besar akan rusak, bahkan tidak bernilai di sisi Allah karena rusaknya niat kita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga akan kita jelaskan, ya, bagaimana kondisi apabila ibadah kita awalnya ikhlas, di pertengahan gak ikhlas. Bagaimana kalau awalnya ikhlas, di akhir gak ikhlas. Ya, ini juga insya Allah akan coba kita jelaskan sehingga mudah-mudahan kita lebih bisa memahami dengan baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan seseorang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Dalam potongan hadis ini, ya, dari sisi balaghah atau dari sisi bahasa, apakah kalimat yang kedua menjadi penguat bagi yang pertama atau masing-masing maknanya berbeda? Ya, jadi perhatikan, ketika Nabi mengatakan sesungguhnya amalan itu hanya tergantung niatnya, apakah ini makna tersendiri? Atau yang kedua, wa innamal likulli imrin ma nawa, seseorang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, itu menjadi penguat bagi yang pertama. Maka para ulama menjelaskan ternyata masing-masing memiliki makna yang berbeda. Ya, yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Ini berkaitan dengan amalnya. Adapun yang kedua, wa innamal likulli imrin ma nawa, seseorang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini berkaitan dengan apakah niatnya karena Allah atau bukan karena Allah. Ya. Kemudian di sini dijelaskan ikhwatul Islam wa ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, ketika Nabi mengatakan innamal a'mal, apa yang dimaksud dengan amal? Ya. Kita sudah mendengar amalan. Apa sih definisi amal? Jadi amal secara bahasa, dalam bahasa Arab itu diambil dari kata amalun, jamaknya a'mal. Dan amal atau amalan ini ada banyak bentuknya. Ya, dijelaskan oleh para ulama, ada namanya a'mal qalbiyah, amalan hati. Ya. Jadi amalan itu banyak jenisnya. Yang pertama ada amalan hati. Apa itu amalan hati? Yang berkaitan dengan rasa al-khauf, rasa takut kita sama Allah. Ar-roja, kita berharap sesuatu dari Allah. Tawakal, itu amalan apa? Hati. Ya, jadi amalan yang berkaitan dengan hati yang melakukan tawakal, takut sama Allah, berharap hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, itu namanya amalan hati. Ada al-a'mal al-nutqiyah, amalan yang kita ucapkan dengan lisan. Seperti apa? Zikir. Kemudian doa, ya, itu amalan lisan. Ada al-a'malul jawarih, amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Seperti apa? Sholat, ya, jalan ke masjid, sedekah, itu amalan apa? Jawarih. Jadi amalan itu ada amalan hati, ada amalan yang kita ucapkan dengan lisan, ada amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Maka semua amalan itu mulai dari zikirnya, doanya, sedekahnya, sholatnya, baik yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan lisan ataupun berkaitan dengan anggota badan, harus diniatkan karena Allah. Ini yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat. Hanyalah setiap amalan, apakah amalan hati, amalan apa? Lisan ataupun amalan anggota badan, harus karena Allah. Nah, kemudian Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Apa itu niat? Ya. An-niyatu jam'u niyyah.
Niat dalam bahasa Arab jamak dari niyatun. Secara bahasa niat itu al-qasdu, tujuan. Kan kita biasanya ditanya, Pak, niatnya apa? Berarti tujuannya apa kan? Buat Allah atau selain Allah? Buat Allah atau buat manusia? Nah, maka niat itu secara bahasa apa? Al-qasdu, tujuan. Adapun secara syariat adalah al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah Ta'ala. Tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu, atau tekad yang kuat untuk melakukan satu amalan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanya apa itu niat? Niat itu adalah satu azam, satu tekad untuk melakukan satu amalan, ya, dalam melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti akan kita jelaskan di hadis 40 ke atas, hampir hadis ke-50, tentang bagaimana kalau orang melakukan amalan baru sekedar niat. Ya, saya pengen sedekah, tapi belum terlaksana, dapat pahalanya atau enggak? Itu nanti. Ya, kita akan bahas di hadis ini, di hadis sekitar 40-an ke atas. Ya, kita akan bahas hadis itu. Ya. Jadi niat itu bukan hanya sekedar bisikan. Jadi kalau bisikan hati itu tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa. Bisikan hati itu misalkan kita lagi diam, tiba-tiba ya ada bisikan, mending kamu sholat di masjid, mending sedekah. Itu baru bisikan. Bisikan tidak ada kaitannya dengan dosa ataupun pahala. Tapi yang dimaksud dengan niat adalah ada azam, ada usaha, ada tekad untuk mau melaksanakan. Ya, ada niatan saya mau pergi ke masjid. Dia udah langkahkan kakinya ke masjid, ternyata qadarullah misalkan kecelakaan misalkan, gak jadi dia datang ke masjid, maka orang yang seperti ini sudah dapat pahalanya. Ya, jadi niat itu bukan sekedar bisikan hati, tapi apa? Sudah ada tekad. Itu namanya niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum. Apa fungsi daripada niat? Ini penting. Apa sih fungsi niat? Yang pertama, di antara fungsi niat adalah tamyizul adati minal ibadah. Fungsi niat yang pertama adalah untuk membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah. Jadi fungsi yang pertama apa? Untuk membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Apa maksudnya? Contoh, Bapak makan ibadah atau kebiasaan? Biasaan. Makan akan bernilai ibadah kalau kita niatkan karena Allah. Contoh, Bapak makan saat ini kemudian niatkan, ya Allah, saya makan saat ini supaya perut saya kenyang, supaya saya punya tenaga. Dan kalau saya punya tenaga, saya akan pakai tenaga saya untuk melaksanakan ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Saya mau sholat berjamaah di masjid. Bernilai pahala atau enggak? Pahala. Tapi kalau Bapak sekedar makan tanpa menghadirkan niat karena Allah, dapat pahala? Enggak dapat pahala. Paham? Kemudian contoh yang lain, mohon maaf bagi bapak-bapak yang sudah menikah, ketika menyalurkan syahwatnya, kalau hanya sekedar menyalurkan syahwat tanpa diniatkan karena Allah, dapat pahala? Enggak dapat pahala. Tapi kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat pahala. Ya? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan waqulu washrabu, makan dan minum? Perintah atau bukan? Perintah dari Allah. Makan dan minum bisa menjadi nilai ibadah ketika kita niatkan karena Allah. Jadi sesuatu kebiasaan, hal yang biasa akan jadi nilai ibadah ketika dihadirkan niat karena Allah. Nah, contoh yang kedua, mandi, Pak. Mandi ibadah atau kebiasaan? Biasa. Kapan mandi akan bernilai ibadah? Ketika Bapak niatkan saya mandi untuk mandi janabah, mandi besar. Ya, makanya di antara rukun mandi janabah itu satu, niat. Ya, mohon maaf, Bapak setelah berhubungan atau yang belum menikah mimpi basah, kemudian mau mandi, kemudian tanpa menghadirkan saya mau mandi besar, kemudian langsung mandi saja. Ya, maka ini berbeda. Berarti dia belum mandi janabah, dia hanya mandi biasa. Ya, maka membedakan antara mandi kebiasaan biasa dengan mandi yang berpahala, yaitu fungsinya dibedakan dengan niat. Paham? Oleh karena itu para ulama mengatakan ibadatu ahlil ghuflah ada. Ibadahnya orang yang lalai,
lalai dari niat, maka akan jadi kebiasaan. Ya, wa adatu ahli yaqadhah ada. Kebiasaan orang yang sadar dengan perkara niat akan menjadi ibadah. Contoh, Bapak wudu, sekedar wudu tanpa ada niat untuk sholat, jadi nilai ibadah nggak? Nggak jadi nilai ibadah, karena tidak menghadirkan apa? Niat. Ya, tidak menghadirkan niat. Ya. Orang pergi ke masjid hanya sekedar pergi saja, bukan berada niat saya pergi ke masjid untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka ibadah tadi tidak akan bernilai ibadah, bahkan menjadi satu kebiasaan, karena disinilah fungsi daripada niat. Sebagaimana tadi saya mengatakan, Ibnu Mubarak mengatakan, rubba amalin saghirin tu'adhibuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amalan yang besar jadi kecil karena niat, yang kecil jadi besar karena niat. Nah, ini fungsi yang pertama. Jadi fungsi pertama niat apa? Membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Artinya kebiasaan baik akan menjadi pahala ketika niatnya baik, ketika niatnya benar. Nah, kemudian yang kedua, tamyizul adati ba'duha an ba'din. Fungsi daripada niat adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya. Baik. Saya tanya sekarang, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat sunnah tahiyatul masjid berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat sunnah qabliyah subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Lalu apa yang membedakan? Sama-sama 2 rakaat. Pas Bapak mau datang ke masjid, sholat 2 rakaat ini sholat apa? Sholat sunnah atau sholat wajib? Maka disinilah fungsi ibadah. Ketika Bapak sholat 2 rakaat, diniatkan dalam hati bahwa saya sholat subuh. Oh, saya 2 rakaat ini sholat tahiyatul masjid. Saya 2 rakaat ini sholat qabliyah subuh. Maka inilah fungsi niat untuk membedakan antara ibadah. Ibadahnya sama, 2 rakaat, tapi mana ibadah yang sholat subuh 2 rakaat, mana ibadah yang sholat sunnah 2 rakaat. Fungsinya dibedakan dengan niat. Paham? Ya, jadi fungsi daripada niat adalah tamyizul ibadati ba'duha an ba'din kan nafli ma'al fardhiyah. Membedakan antara ibadah yang sunnah dengan ibadah yang wajib. Dengan ibadah yang wajib. Nah, kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Ya, yang berikutnya adalah bagaimana apabila amalan tercampur riya. Ya, apabila amalan tercampur dengan riya, maka dijelaskan oleh para ulama ada 3 keadaan, ada 3 macam. Yang pertama, apabila seseorang motivasi ibadahnya dari awal untuk mendapatkan perhatian manusia, artinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari awal saya ibadah bukan karena Allah, maka ini dapat membatalkan ibadah dan tidak akan mendapatkan pahala. Jadi kalau dari awal niatnya bukan karena Allah, ya, maka nggak akan dapat pahala dan batal ibadahnya. Yang kedua, awal niatnya ikhlas, pas pertengahan muncul riya, bukan karena Allah. Nah, gimana nih? Dapat pahala nggak? Maka dalam ini ada 2 keadaan juga sesuai dengan kasusnya yang berbeda. Yang pertama, kalau ibadahnya itu bukan satu kesatuan, ya, bukan kesatuan, maka dilihat ibadahnya. Contoh, baca Quran. Pas Bapak baca surat Al-Baqarah lembaran pertama, ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, 5 ayat pertama ikhlas karena Allah. Pas mau pindah ke ayat yang ke-6, datang calon mertua misalnya, atau ada mertua, wah, diperbagus bacaannya. Ya, yang tadi bacanya alif lam mim dan alif lam, wah, diperbagus semuanya bacaannya. Nah, maka ayat yang ke-6 sampai setelahnya yang di situ Anda campuri dengan riya, itu yang enggak dapat pahala. Tapi yang pertama dapat pahala. Bisa dipahami? Ya. Contoh yang lain adalah sedekah. Ya. Misalkan di waktu yang bersamaan Bapak ngeluarin uang 10.000.
taruh di kelopak masjid. Ikhlas karena Allah. Tiba-tiba di belakang ada calon istri datang, wah lihat nih, gitu kan? Diambil yang 100.000, dimasukin ke kelopak. Yang 10.000-nya dapat pahala, yang 100.000-nya nggak dapat. Paham? Ini diantara apabila ibadahnya bukan kesatuan, ya, bukan kesatuan. Baik. Kemudian yang kedua, apabila ibadahnya tersebut, ya, satu kesatuan. Contohnya misalkan yang satu kesatuan adalah sholat, ya. Contohnya apa? Sholat itu satu kesatuan dari rakaat pertama sampai rakaat yang keempat, rakaat pertama sampai rakaat kedua, rakaat pertama sampai rakaat ketiga, itu satu kesatuan. Nah, dalam kasus ini ada beberapa keadaan. Kalau misalkan di awalnya ikhlas, ketika dia takbir Allahu Akbar, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tiba-tiba di pertengahan, ya, tadi ada sesuatu yang membuat kita lihat siapa dia, misalkan pejabat lah, pimpinan lah, misalkan ada ya bos kita nih, diperbagus, diperlama sholatnya. Ya, awalnya apa? Ikhlas. Pas tengah-tengah muncul ria. Kemudian pas muncul kita astagfirullahaladzim, kok saya tiba-tiba ria? Kemudian kita lawan. Enggak, saya enggak boleh ria. Bismillah, saya lihat kepada Allah sampai dia selesai. Maka yang seperti ini tidak mempengaruhi sholatnya. Dia dapat pahala dan tidak membatalkan sholatnya. Karena ini sering muncul pada kita, betul atau tidak, Pak? Sering muncul, betul. Sering kita muncul pada kita pas sholat, Pak. Ya, lagi sholat Allah, ada aja sesuatu yang membuat kita timbul perasaan ria. Kemudian kita lawan. Nah, ini tidak membatalkan karena Nabi SAW mengatakan, Innallaha tajawaza an ummati ma hadathat bihi anfusaha illa an yatakallamu bihi aw ya'malu bihi. Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan bisikan hati. Itu kan biasanya bisikan hati, Pak. Ya, lagi sholat Allahu Akbar. Dan yang paling susah itu sholat, Pak. Ya, sholat itu baru Allahu Akbar, satu susah khusyuknya. Baru takbir ingat, waduh, kunci rumah tadi di mana gitu kan. Pas di luar sholat nggak ingat, Pak. Pas sholat ingat. Oh iya, kunci rumah tadi saya nyimpan di meja. Habis itu dilanjutin. Pas di meja saya pergi kamar mandi, dari kamar mandi balik lagi. Tiba-tiba udah imam Allahu Akbar. Nggak ingat imam baca apa tadi sholat. Ya kan? Karena memang di situ syaitan pasti mengganggu kita, Pak. Ya. Makanya Nabi mengatakan, Innallaha tajawaza an ummati ma hadathat bihi anfusaha. Allah akan membisikkan hati dari umatku sampai dia ucapkan atau dia amalkan. Ya, ini memang sering terjadi. Namun yang jadi masalah kalau tadi dari awal sudah ikhlas Allahu Akbar, pas rakaat ketiga muncul perasaan ria. Dan dia biarkan, dia tidak lawan. Ya udahlah. Oh, makin perpanjang, makin diperbagus, makin menjadi imam. Ya, dia tahu di belakang nih, ya ada calonnya, di belakang ada pimpinan, ada bosnya. Diperpanjang sama dia bacaannya, diperbagus sama dia bacaannya. Maka yang seperti ini dapat membatalkan salat kalau dia tidak lawan. Ya. Kemudian kondisi yang ketiga, muncul riaknya setelah selesai sholat, ya. Atau mungkin muncul riaknya ketika orang selesai ibadah. Misalkan dia selesai ibadah Allahu Akbar, selesai sholat, assalamualaikum, ya. Misalkan dia jadi imam atau jadi imam, kemudian orang bilang, oh masya Allah ya, bacaannya bagus, oh masya Allah ya, tadi sholatnya tartil, masya Allah tadi sholatnya sempurna, ya. Yang ini tidak membatalkan sholat. Yang ini tidak membatalkan sholat, justru ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana Nabi SAW mengatakan, man sarathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Siapa yang merasa bahagia dengan ibadah yang dia kerjakan dan merasa sedih karena maksiat yang dia lakukan, maka itulah seorang mukmin. Ya. Artinya ketika sholat Allah selesai assalamualaikum, ya muncul ada rasa bangga, ada rasa ria dan lain sebagainya, maka ini tidak mempengaruhi ibadah yang sudah dia lakukan karena sudah selesai. Ya, karena sudah selesai. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan tilka ajilul busyra mukmin. Itu adalah berita gembira yang disegerakan untuk orang-orang mukmin. Jadi ini keadaan tentang masalah ibadah yang dicampuri dengan riya ketika di awal dan di akhir. Ya, ketika di awal dan di akhir. Nah, kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir nanti kita lanjutkan insyaallah dari masuk kepada fawaidul hadis. Ketika Nabi SAW mengatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya ya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya.
Kemudian yang jadi pertanyaan, apa makna hijrah? Hijrah secara bahasa ma'khudun minal hajar wa huwa tarak. Hijrah secara bahasa itu diambil dari kata hajara yang bermakna taraka, meninggalkan. Hijrah itu artinya apa? Meninggalkan secara bahasa. Adapun secara istilah, al-intiqalu min baladil kufri ila baladil Islam. Berpindah seseorang dari negara kufur ke negara Islam. Makanya dulu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Namun yang menjadi permasalahan, hijrah saat ini sudah tidak ada hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah setelah penaklukan kota Mekah. Karena kata Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah setelah penaklukan kota Mekah. Yang ada adalah hijrah dari keburukan menuju ketaatan, hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan kebiasaan buruk kita kepada kebiasaan baik. Kita meninggalkan hal-hal yang buruk menuju hal-hal yang baik. Jadi hijrah saat ini adalah hijrah dari keburukan, hijrah dari kemaksiatan, hijrah dari kebiasaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian halal hijrah wajibatun aw sunnah. Apa hukumnya hijrah? Hijrah itu wajib atau sunnah? Ya. Yang pertama adalah annal hijrata wajibatun ala kulli mu'min la yastati'u idharu dinihi fi baladil kufur. Hijrah hukumnya menjadi wajib bagi mereka yang tinggal di negara kafir yang mereka gak bisa menegakkan syariat. Misalkan dia tinggal di satu negara yang negara itu memaksa seseorang tidak boleh untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Artinya buat sholat di masjid susah, buat sholat pun gak bisa. Nah, bagi yang seperti ini hukumnya apa? Wajib pindah mencari negara yang di sana dia bisa menegakkan syariat Allah, dia bisa sholat, bisa zakat dan lain sebagainya. Ya, fala yatimu islamuhu illa bil hijrah. Tidak sempurna Islamnya kecuali dengan hijrah. Pindah kalau dia tinggal di negara kafir yang di sana enggak bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hijrahnya kaum muslimin dari kota Mekah ke kota Habasyah, dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, kemudian Nabi mengatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Barang siapa hijrahnya karena Allah, maka dia akan pahala yang sempurna. Ya, hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Kemudian tadi pertanyaan, ba'da mautir Rasul hal mungkin an nuhajira ilaihi salatu wassalam? Apakah setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam kita masih diperintahkan untuk hijrah kepada Rasulnya, yaitu ke kota Madinah? Ya. Maka di sini amma syakhsuhu sallallahu alaihi wasallam fala walidzalika la yuhajiru ila Madinah min ajli syakhsir Rasul. Ya. Kita tidak diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah untuk saat ini. Ya. Jadi kita tidak diperintahkan untuk berhijrah karena sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat ini sedang dikuburkan di kota Madinah. Saya pergi ke Madinah untuk hijrah karena kubur Nabi ada di sana. Ini sudah tidak ada lagi karena tadi disampaikan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi ke kota Madinah setelah menaklukkan kota Makkah. Nah, kemudian Nabi mengatakan wa man kana hijratuhu lid dunya yusibuha. Barang siapa hijrahnya karena dunia ataupun yang karena wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan apa yang sudah dia niatkan. Artinya di sini memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa hijrah itu amalan yang besar. Ya, amalan besar hijrah. Tapi tidak akan bernilai ketika niatnya bukan karena Allah. Dia niat hijrah karena manusia, dia niat hijrah karena ingin menikahi seorang wanita, maka di sini tidak akan bernilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hijrah amalan yang besar akan menjadi besar pahalanya kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita. Kalau kita saat ini hijrah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita ingin hijrah kepada ketaatan kepada Allah, maka niatkan karena Allah. Jangan karena ingin sesuatu. Ya, saya berubah karena ingin wanita yang saya nikahi. Saya ingin berubah dari keburukan karena ada nilai dunia yang ingin saya dapatkan dan lain sebagainya. Maka ini memberikan pelajaran penting bagi kita agar setiap kita memperhatikan niat. Setiap kita memperhatikan hati kita, setiap kita memperhatikan apa yang kita niatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, inayah dan hidayah kepada kita agar kita diberikan ketaatan kepada Allah untuk bisa istiqomah dan konsisten
untuk senantiasa mengikhlaskan seluruh ketaatan dan ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Insyaallah di pertemuan berikutnya, di bulan berikutnya kita masuk kepada fawaidul hadis. Faidah apa saja yang bisa kita dapatkan dari hadis ini? Pelajaran apa yang besar yang bisa kita dapatkan dari hadis ini? Dan ini pun masih cukup panjang pembahasannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang dan keberkahan umur kepada kita. Allah taala. Ada sesi pertanyaan? Ada. Silakan kalau ada yang bertanya dan saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, tanya ke Ustaz yang lain. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaan dari saya, kita dalam setiap berdoa pasti rutin ya Ustaz mendoakan juga keluarga kita yang sudah mendahului kita, orang tua atau saudara, kerabat, siapapun juga, bahkan sahabat kita, teman-teman tetangga kita doakan. Boleh nggak Ustaz pada saat kita misalnya pada saat momen, misalnya katakanlah pada saat bulan Ramadan, kita melakukan sedekah, misalnya katakanlah di panti asuhan, kita juga minta mendoakan juga misalnya ke yatim kita terhadap misalnya orang tua, keluarga atau sahabat kita yang telah mendahului kita. Apakah menjadi hukumnya agar jadi seolah ya itu aja Ustaz, semoga mendapatkan pencerahan pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan yang ditanyakan adalah ketika kita melakukan satu amal ketaatan, misalkan tadi sedekah, ya, kemudian kita sedekahnya itu anggaplah kita berikan ke panti asuhan, kemudian kita bilang kepada orang-orang yang kita berikan sedekah, kemudian doakan, misalkan bapak saya, doakan ibu saya, begitu Pak ya maksudnya, agar mereka orang-orang yang sudah meninggal diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sedekah yang kita keluarkan dengan tujuan untuk orang-orang yang sudah meninggal, maka para ulama ya khilaf dalam perkara ini. Namun wallahu taala secara singkat saya jawab bahwa pendapat yang kuat bahwa sedekah yang kita keluarkan untuk niat orang yang sudah meninggal, maka ini akan sampai. Ya, akan sampai dengan dalil-dalil yang ada. Tentunya saya tidak akan jelaskan panjang lebar karena banyak sekali dalilnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh nggak kita ya bersedekah, kemudian kita bilang kepada orang yang kita berikan, kemudian misalkan doakan saya. Apalagi kalau kita lihat misalkan orang yang kita berikan sedekah, fakir miskin tadi adalah orang yang soleh. Ya, maka para ulama mengatakan bahwa boleh kita bertawasul dengan doa orang yang soleh selama mereka masih hidup. Syaratnya mereka masih hidup. Misalkan ya kita tahu ada fakir miskin, ya kita berikan sedekah, bilang Pak, ya saya punya rezeki, doakan mudah-mudahan saya sehat, keluarga saya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak sehat dan lain sebagainya. Ya boleh kita meminta didoakan dengan syarat orangnya masih hidup. Ya, jadi di antara tawassul yang dibolehkan di dalam syariat kita adalah tawassul bidu'ail muslim soleh. Tawassul dengan doa seorang muslim yang soleh dan dia masih hidup, bukan sudah meninggal. Ya, dia masih hidup kemudian dia mendoakan. Ini dibolehkan di dalam syariat kita. Kemudian yang terakhir terkait dengan sedekah. Tentu setiap kita berusaha untuk menjaga keikhlasan sedekah kita. Artinya begini. Tingkatan seseorang yang paling sempurna dalam sedekah adalah ketika dia bersedekah dia niatkan karena Allah. Artinya saya mengeluarkan ini, saya yakin Allah pasti akan balas. Ya. Yang keliru adalah ketika seseorang sedekah kemudian dia hitung-hitung, saya keluarkan 2 juta, berarti saya harus berharap dapat 4 juta. Saya sedekah 5.000, saya harap dapat 500 juta dan lain sebagainya. Ini memasukkan niat dunia kepada ibadah kita. Nanti belum kita bahas sebetulnya. Ya. Memasukkan niat ibadah, niat dunia kepada ibadah yang kita lakukan. Satu hal yang perlu kita yakini ma'asyiral muslimin, sekecil apapun sedekah yang kita keluarkan pasti akan diganti oleh Allah. Karena Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kalian keluarkan dari infak maka Allah pasti akan ganti. Dan perlu kita jadikan di mindset kita, di pemikiran kita, yang Allah ganti tidak harus dengan hal yang sama. Jadi sebagian orang menganggap saya keluarin uang 10 juta
bahkan saya harus mendapat kelipatannya, berarti dapat 100 juta, dapat 1 miliar. Atau minimal dapat sama 10 juta yang sama. Ya. Padahal Allah mengganti bentuk pahala sedekah kita setidaknya 1 pahala itu pasti. Pahala itu pasti kalau kita ikhlas. Kemudian yang kedua, bisa jadi Allah ganti 10 juta yang kita keluarkan tidak harus dengan 10 juta. Allah ganti dengan keberkahan harta kita. Ternyata Allah berikan sedikit tapi berkah. Cukup. Gaji sekian, kecil tapi cukup. Itu berkah. Bisa jadi itu karena sedekah yang kita keluarkan. Kita keluarkan 10 ribu, 20 ribu, 1 juta, 10 juta. Allah nggak mungkin gak ganti dengan 10 juta yang sama. Allah mungkin gak ganti dengan 20 juta yang sama. Tapi tergantung Allah ganti dengan anak-anak yang soleh. Anak kita mudah dididik, istri kita mudah dikasih tahu. Itu bagian daripada Allah ganti dengan sesuatu yang baik. Jadi tidak harus materi yang kita keluarkan diganti dengan materi. Itu yang harus kita tanamkan. Namun apa yang ditanyakan tadi, ya sudah saya jelaskan. Ya boleh seseorang bertawasul dengan doa orang Muslim yang soleh selama dia masih hidup. Dan kita boleh ngasih kepada orang fakir miskin karena Nabi SAW, innakum satunsoruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu akan ditolong karena orang-orang lemah di antara kalian. Kita bantu fakir miskin. Orang-orang lemah di antara kita, du'afa, mereka lemah. Tapi dengan itu bisa jadi doa-doa mereka mustajab. Ya, doa-doa mereka apa? Mustajab. Ya, doa-doa mereka mustajab. Artinya ketika kita mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin, sebetulnya bukan kita sedang membantu mereka, tapi mereka sedang membantu kita. Ya, artinya itu bolehkan. Wallahu ta'ala. Nah. Cukup? Barakallahu fiikum Bapak-bapak sekalian, saya rasa cukup, sudah mau jam 6 juga, sudah ada 1 jam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, inayah, keberkahan dan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan amal kebaikan yang kita lakukan. Allahu taala sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu